Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ya. juga. Mohon maaf ya Bapak mengganggu waktunya. Gimana? Di sini saya itu ada tugas dari program guru penggerak ini terkait tentang materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Mungkin Siap. nggak lama ya Pak kita berbincang dan sharing-sharing dulu. Di sini Bapak selaku Kepala Sekolah di SDN Kedung Sari ini mungkin saya ingin mengetahui bagaimana cara pengambilan keputusan Bapak. Selanjutnya saya berharap nanti Bapak bisa berbagi pengalaman dengan saya. Bagaimana dalam menyikapi atau mengambil keputusan tentang situasi yang dilematis ya Pak. Pertanyaannya yang ingin saya tanyakan yang pertama yaitu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi begini Bu ya, sudah barang tentu di setiap PT juga tidak bisa dipungkiri muncul hal-hal seperti itu, artinya dilema etika. Untuk SD Kedung Sari, kami selaku kepala sekolahnya, dalam hal tersebut kami secara teliti, artinya secara pelan-pelan, baik-baik mengidentifikasi akar permasalahan yang biasa muncul. Kemudian setelah akar permasalahan itu muncul, kami tentunya untuk solusi yang bisa diambil penyelesaiannya adalah kami tidak jauh dari penyelesaian secara diskusi Ibu, secara musyawarah dengan para guru. Jadi Bapak dengan cara mengidentifikasi, kemudian mencari akarnya dari mana sumber permasalahannya, Pak. Kemudian melakukan diskusi dengan rekan guru ya Pak ya. Dan cari solusinya, permasalahannya ya, seperti itu. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya seperti itu. Kami tidak bisa lepas, tidak bisa katakanlah lari dari suatu teknik yang menurut ilmu-ilmu orang-orang berkata itu dari segi musyawarah, Ibu, tentu. Dari musyawarah dengan diskusi itu akan lebih baik diperoleh hasilnya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Bapak bisa lakukan selama ini? Prosedurnya ya menurut saya ya kami tidak gegabah. Jadi dari latar belakang anak keluarga seperti apa seperti itu harus dipertimbangkan. Jadi kalau ada masalah itu sebenarnya tidak boleh membeda-bedakan. Ketika anak yang ini bersalah, maka ketika kesalahannya seperti apa gitu, harus diberi sanksi sesuai peraturan sekolah gitu. Ya, jadi tidak membeda-bedakan ya Pak. Kami tidak belakang siswa. Kami tidak membeda-bedakan. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti itu Ibu. Kami merasa efektif jika menyelesaikannya dengan musyawarah. Dengan diskusi dengan para Bapak Ibu guru. Ya Bapak, berarti dengan cara pengambilan keputusannya dengan bermusyawarah ya? Musyawarah. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya barangkali untuk tantangan kasus-kasus itu mah barangkali tantangan yang dilakukan oleh anak yang orang tuanya memang punten peradabannya masih jauh. Artinya orang tuanya yang kurang memahami peradaban zaman sekarang. Kalau di ini itu jadi datang ke sekolah gerada-geruduk itu tantangannya. Jadi kami harus merasa hati-hati dalam mengambil sebuah tindakan memberikan binaan kepada siswa yang katakanlah bermasalah moral gitu. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, untuk jadwal tertentu barangkali jadwal yang khusus mah nggak punya. Tetapi jika masalah itu memang harus bisa dipecahkan dengan segera, kami segera pecahkan. Ya seperti itu caranya, kami tidak bosan-bosan untuk
mengajak diskusi teman sejawat lah istilahnya. Kalau memang masalahnya ini berat yang cukup istilahnya cukup waktu untuk dipecahkan, maka kami tunda gitu. Jadi fleksibel ya Pak, ya sesuai kasusnya, sesuai Ibu masalah. fleksibel. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya memang ada. Di Gedung Sari ini saya merasa terbantu oleh guru PAI. Ini kami kalau ada anak-anak yang menyimpang moral, kami konsultasinya dengan guru PAI, karena guru PAI nasihatnya banyak gitu. Iya, jadi Gitu. ada guru PAI apa bisa membantu Bapak? Guru PAI. Selanjutnya yang terakhir mungkin. Yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, kami garis bawahi bahwa pengambilan keputusan suatu pimpinan itu memang harus benar-benar hati-hati. Jadi kuncinya bahwa kami mengambil keputusan harus benar-benar hati-hati. Iya, Pak. Jadi mungkin pembelajaran yang dapat dipetik itu kita harus berhati-hati ketika mengambil keputusan. Harus hati-hati. Ya Bapak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak ya. Mohon maaf Terima kasih kembali. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat. Mohon maaf ya Bapak sebelumnya mengganggu waktu Bapak. Kebetulan saya di program Guru Penggerak ini ada tugas terkait materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin tidak lama ya Pak, kita sharing-sharing aja dan berbincang-bincang dengan Bapak sebagai kepala sekolah atau pimpinan di SDN Podasari apa ya? Nah, saya berharap nanti Bapak bisa berbagi pengalaman dengan saya bagaimana dalam menyikapi atau mengambil keputusan tentang situasi yang dilematis, ya Pak. Mungkin pertanyaan pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, siap. Sebagai seorang kepala sekolah, dalam pengambilan keputusan memang terkadang kita dihadapkan pada dua sisi, apalagi yang menyangkut berhubungan dengan dilema etika. Itu adalah peserta didik kita sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah yang berbenturan tersebut. Tentu sebagai kepala sekolah, maka yang biasa saya lakukan, saya berusaha menggali informasi dari beberapa rekan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian setelah itu mendapat informasi, barulah kita dengan yang bersangkutan berdiskusi menyampaikan beberapa informasi yang terkait dengan kasus tersebut. Tadi dalam mengidentifikasi kasus yang diperhatikan adalah menemukan akar permasalahannya, mengidentifikasi permasalahan dan menggali informasi tersebut dan mengambil keputusan apakah berbenturan dengan aturan atau masih dalam bisa ditolerir gitu Bu. Oh iya, jadi Bapak mengidentifikasinya dulu dengan bertanya, dengan menggali dulu ya Pak, yang menggali dulu dengan guru-guru yang lain, kemudian ke itunya selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil keputusan dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka saya akan lakukan mempertimbangkan dengan matang apakah keputusan yang saya ambil itu melanggar atau tidak melanggar. Berarti nantinya Bapak mempertimbangkan terlebih dahulu ya Pak ya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Pengambilan suatu keputusan yaitu melihat sejauh mana peraturan dilanggar, menganalisa penyebabnya, mengambil keputusan untuk menyelesaikan, menciptakan dan diikuti rencana tindakan yang nyata. Ketika sudah harus dikeluarkan, maka saya mengeluarkan, tetapi sebelum memutuskan perkara tersebut, saya harus berdiskusi dulu dengan rekan guru, orang tua yang bersangkutan, sehingga hasil musyawarah dengan mufakat itulah yang kita ambil. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Hal yang paling efektif adalah dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan pada pemahaman terhadap semua akar penyebab permasalahan. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat saja? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan
berbentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau masalah-masalah yang besar mungkin harus ada jadwal itu ya, Iya. atau apa. Kalau masalah sekian yang bisa diselesaikan dengan waktu yang tersebut, maka boleh diambil dengan bermusyawarah rekan sejawat dan terkadang pengambilan keputusan tersebut dipengaruhi oleh empati atau kasihan gitu. Ya, selanjutnya adakah seseorang atau faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ada beberapa hal yang keputusannya itu kita melihat istilahnya permasalahan dulu apa ya Bu ya? Ya. Apakah termasuknya yang lebih besar atau biasa-biasa saja? Nah, kita diselesaikan dengan musyawarah gitu ya. Selanjutnya dari semua hal yang tadi disampaikan tadi ya Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, pembelajaran yang kita ambil adalah menilai apakah masalah tersebut ya itu dapat diselesaikan seharita atau perlu bimbingan khusus dari apakah dari guru atau dari kepala atau dari orang tua gitu. Iya, iya Pak ya. Ya mungkin Bapak itu saja pertanyaan dari saya ya Pak. Mohon maaf bila saya dalam penyampaian pertanyaan ada hal-hal yang kurang baik pada Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama.